Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Praktikum Sistem Digital Lanjut yang beranggotakan saya Udi Ramadan, kemudian ada Zulfa Fakta Akbar Ahmad, Muhammad Firmansyah, Daniel Parningotan, dan Muhammad Zikrullah Farhan. Di sini kami akan melakukan percobaan pada modul 2, yaitu encoder, decoder, dan demultiplexer. Langkah kerja yang pertama yaitu kita akan membuat file design.v yang prosedural dan file testbench. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi SilinX Project Manager, kemudian kita buat sebuah project baru pada bagian file, lalu klik new project. Nah, pada bagian name isikan nama kelompok kita yaitu modul 2 underscore kelompok 16. Kemudian pilih folder yang diinginkan pada bagian location dan working directory. Setelah itu, pilih HDL pada bagian top level source type. Klik next. Selanjutnya pada project settings, pilih family Spartan 3E, device-nya XC3S500E, package FG320 dengan speed min 4, dan preferred language Verilog atau VHDL dengan menggunakan simulator iSIM. Setelah selesai mengatur project, pilih next sampai finish. Oke, setelah membuat file desainnya berhasil, kita akan membuat encoder 4 kedua yang akan dituliskan oleh Abam. Oke, selanjutnya kita akan membuat source encoder 4 kedua. Caranya yaitu pilih project, new source, dan beri nama ENC422. Jangan lupa pilih Verilog module. Kemudian klik next sampai finish. Nah, setelah terbuat, kita masukkan source code-nya yang ada di modul. Kita kopikan saja ke dalam aplikasinya. Kemudian di save. Nah, setelah masukkan source code tadi, kita buat source baru dengan nama ENC422 underscore TB dan pilih Verilog test fixture. Oke, kemudian next. Pilih associate source-nya ENC422, kemudian finish. Nah, setelah itu copy dan pastekan source code-nya yang ada di modul yang ENC422TB ke dalam aplikasinya. Dan ke dalam aplikasi. Setelah itu pada bagian view terdapat synthesize txt, lalu pilih view RTL schematic. Lalu pilih view RTL schematic. Oke, pilih ENC422 add, lalu create schematic agar dapat terbentuk rangkaiannya. Nah, bisa dilihat di aplikasinya telah terbentuk hasil rangkaiannya, bisa di zoom, Zikri. Jadi seperti itu rangkaian untuk encoder 422. Mungkin lanjut aja ke rangkaian selanjutnya yaitu decoder 3 ke 8. Selanjutnya buat decoder 3 ke 8. Pada bagian project pilih new source untuk buat source baru lagi. Kalau udah nanti muncul tab untuk membuat source type Verilog module. Kasih nama DEC328. Lalu checklist add to project next sampai finish.
Habis itu masuk simulation di bagian view. Masukin source code yang ada di modul. Kalau source code udah masuk, nanti di bagian project pilih new source buat bikin source baru lagi. Nanti muncul tabnya yang source tab Verilog modul. Kasih nama DEC328_TB. Baru next. Lalu nanti pilih DEC328 sebagai associate source. Next sampai finish. Habis itu masuk simulation. Dan masukkan source code yang di modul. Paste ke DEC328_TB. Nanti di bagian tab bawah ada synthesize, XST, lalu pilih view RTL schematic. Udah, kalau udah jadi, udah gitu. Silakan lanjut. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya bentar. Selanjutnya membuat demultiplexer 3:8. Buat new source file, pilih Verilog modul, kemudian isikan field name dengan nama demux3to8. Centang add to project dengan location yang sama dengan project. Next. Selanjutnya, masukkan source codes yang ada di modul. Selanjutnya, buat new source line, pilih Verilog test fixture dengan field name demux3to8. Centang add to project dengan location yang sama. Next. Kemudian pada associate source, pilih demux3to8. Ubah view-nya menjadi simulation. Kemudian masukkan source code yang ada pada modul. Oke, kemudian synthesize XST.
Oke, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan untuk mengkompilasi desain dan buka aplikasi sini. Sini kita pertama untuk melihat encoder part kedua. Pada tab implementation kita ke encoder part kedua. Kemudian kita di sini ubah kita jadi set as stop module seperti ini. Nah, maksudnya agar apa? Agar kita bisa melihat rangkaian atau schematiknya seperti apa. Kemudian setelah kita sudah pilih ini menjadi set as stop module, kemudian kita pilih kita ke simulation, kemudian kita ke encoder seperti ini, dan kita ke simulate behavioral model. Kita klik 2 kali. Di sini kita akan melihat bagaimana bentuk gelombangnya seperti apa. Ya, bisa dilihat seperti ini. Ya, maaf. Ya, seperti ini bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana bentuk ISIM dari decoder 3 ke 8. Sama seperti tadi caranya kita ke implementation, kemudian kita ke DEC 3 ke 8 atau decoder 3 ke 8. Di sini kita ubah menjadi kita setting jadi set as stop module. Yes. Kemudian setelah kita sudah ubah menjadi set as stop module, kita ke simulation. Tadi kita DEC 3 ke 8, kita klik di sini kita simulate behavioral untuk melihat gelombangnya seperti apa. Kita polanya. Ya, dapat dilihat di sini bentuk gelombang dari decoder 3 ke 8 seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian kita akan yang terakhir melihat ISIM dari demultiplexer dari 3 ke 8. Sini caranya sama, kita ke implementation, kemudian ke demux 3 ke 8. Kita set menjadi set as stop module. Yes. Kemudian setelah itu kita ke simulation, simulation, kemudian kita demux sini, kemudian kita ke simulate behavioral untuk melihat gelombangnya seperti apa. Ya, di sini dapat dilihat bentuk gelombang dari demultiplexer 3 ke 8. Saya kembalikan kepada Odi. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang udah menjelaskan demo dari modul 2, yaitu encoder, decoder, dan demultiplexer. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 16. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.